Drama besar bisa terjadi di Etihad musim panas nanti. Sang penjaga gawang utama yaitu Ederson Moraes, kabarnya bakal dilepas Manchester City hanya dengan mahar 25 juta pound. Angka ini jelas bikin geger, mengingat peran vital kiper Brasil itu saat membawa City meraih treble bersejarah 2 musim lalu. Namun waktu berubah. Performa Ederson yang terus menurun, bikin Pep Guardiola berpikir ulang soal masa depan sang tembok terakhir. The Sun melaporkan bahwa City kini siap menerima tawaran dari klub manapun, bahkan dengan harga diskon. Yang lebih panas, kabarnya Ederson sendiri tergiur pindah jika ada klub yang menawarkan gaji lebih besar. Tapi jangan harap Stefan Ortega akan jadi andalan baru, Guardiola lebih tertarik berburu kiper top lain untuk menjaga dominasi City di panggung Eropa. Akankah Ederson benar-benar angkat kaki? Drama bursa transfer musim dingin semakin panas. Al Nassr dikabarkan sedang serius mendekati Casemiro untuk bergabung di Saudi Pro League. Gelandang veteran Brazil itu, yang dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, berpotensi reuni dengan mantan rekannya di Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Menurut laporan UOL, Public Investment Fund atau PIF sudah memulai komunikasi resmi dengan Casemiro. Targetnya jelas, memperkuat lini tengah Al Nassr dengan pemain bermental juara. Meski masih menjadi pilar utama di Manchester United, rumor mengatakan Casemiro mulai mempertimbangkan masa depannya setelah mencatatkan 21 penampilan dan 3 gol di musim ini. PIF tampaknya siap menggelontorkan dana besar untuk mewujudkan transfer ini, demi menyatukan kembali duet maut ex Los Blancos. Apakah Casemiro akan memilih petualangan baru di Arab Saudi dan menjadikan Al Nassr semakin superior? Manchester City sedang dihantam badai cedera. Rodri sang jangkar utama, dipastikan absen hingga akhir musim. Dalam kondisi genting ini, Pep Guardiola dikabarkan siap mengguncang bursa transfer musim dingin dengan mengaktifkan klausul pembelian Martin Zubimendi, gelandang tangguh milik Real Sociedad. Zubimendi disebut-sebut sebagai solusi sempurna untuk menambal lubang di lini tengah City. Bahkan, Guardiola mengakui bahwa tekanan datang bukan hanya dari fans, tapi juga dari para pemainnya. Mereka bilang, kita butuh tambahan pemain di Januari. Dan saya paham itu, ujar Pep dengan nada serius. Meski begitu, Pep menegaskan perekrutan bukan sekadar solusi jangka pendek. Kami harus memikirkan masa depan, bukan hanya musim ini. Mencari pemain yang cocok untuk 3, 4, atau 5 tahun ke depan itu tidak mudah, tambahnya. Dengan spekulasi yang makin panas, akankah Zubimendi benar-benar mendarat di Etihad? Federico Chiesa, pemain yang digadang-gadang bakal bikin lini serang Liverpool makin ganas, justru terjebak di bangku cadangan Anfield. Ekspektasi tinggi fans The Reds pupus, apalagi cedera dan masalah kebugaran terus menghantui pemain Italia ini. Rumor terbaru, Chiesa sudah tidak betah di Inggris dan siap cabut Januari tahun 2025. Menurut laporan Foot Mercato, Chiesa ingin pulang ke Italia, meski hanya lewat status pinjaman. Beberapa klub besar seperti Napoli, Fiorentina dan Inter Milan sudah antri menunggu jasanya. Sebelumnya, manajer Liverpool Arne Slot sempat menyindir Chiesa untuk kerja keras jika ingin menembus skuad utama. Tapi di tengah persaingan ketat Liga Inggris dan Liga Champions, mencari menit bermain jelas bukan perkara mudah. Akankah Chiesa menemukan kembali performanya bersama The Reds, atau benar-benar hijrah ke Italia? Cristiano Ronaldo kembali jadi sorotan. Bintang Portugal ini dikabarkan membuka peluang meninggalkan Al Nassr pada 2025, saat kontraknya berakhir. Langkah yang menghebohkan, mengingat Ronaldo adalah wajah utama transformasi Liga Pro Saudi sejak bergabung pada 2023, usai drama panas dengan Erik ten Hag di Manchester United. Meski tampil gemilang di Arab Saudi, rumor dari Marca menyebutkan Ronaldo masih haus tantangan. Ia disebut tak ingin gantung sepatu dalam waktu dekat dan siap mengejar proyek baru. Kontraknya dengan Al Nassr, yang berdurasi 2,5 tahun, akan habis di penghujung musim ini. Dalam 6 bulan terakhir kontraknya, ia bisa mulai berbicara dengan klub lain. Sayangnya, hingga kini CR7 belum berhasil membawa Al Nassr meraih trofi besar. Akankah Ronaldo meninggalkan Timur Tengah tanpa gelar? Drama transfer kembali mengguncang dunia sepak bola. Jamal Musiala, bintang muda Bayern Munich, memberi sinyal mengejutkan soal masa depannya. Saat diwawancarai Sky Germany, pemain 21 tahun ini berkata, "Saya terbuka untuk apapun." Sebuah pernyataan yang membuat spekulasi makin panas, apalagi di tengah minat besar Manchester City dan Real Madrid. City dikabarkan mengincar Musiala sebagai pengganti Kevin De Bruyne, yang kabarnya siap hijrah ke Arab Saudi musim depan. Sementara Real Madrid menganggapnya sebagai tandem sempurna untuk Jude Bellingham. Kontrak Musiala bersama Bayern sebenarnya masih aman hingga 2026, tapi belum ada tanda-tanda pembaruan. Di tengah rumor ini, Musiala tetap fokus membawa Bayern berjaya di Bundesliga dan Liga Champions. Apakah Musiala akan menjadi bagian dari revolusi City atau memilih panggung besar di Bernabeu? Marcus Rashford sedang berada di persimpangan karir. Setelah tersisih dari skuad Manchester United di bawah Ruben Amorim, sang penyerang yang telah mencetak 4 gol di Premier League musim ini mulai mencari pelabuhan baru. Tapi siapa sangka, Jose Mourinho muncul sebagai penyelamat potensial.
Mourinho dikabarkan tertarik membawa Rashford ke Fenerbahce Turki, sementara PSG mundur dari perburuan karena keberatan dengan gaji fantastis Rashford, yang menyentuh lebih dari 300 pound ribu per pekan. United pun dihadapkan pada opsi peminjaman, mengingat transfer permanen tampaknya sulit. Jika Rashford jadi bergabung, Mourinho mantan manajernya di MU, bisa menjadi sosok kunci untuk membangkitkan performa sang penyerang. Bukankah Mourinho pernah berkata, "Saya tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik Rashford." Inspirasi sudah ada, Victor Osimhen bersinar di Galatasaray usai kesulitan di Napoli. Apakah Rashford akan mengikuti jejaknya, memulihkan karirnya di Super League Turki, dan meningkatkan daya tariknya di bursa transfer mendatang? Drama bursa transfer Januari mulai memanas. Jack Grealish gelandang serang Manchester City, kini dikaitkan dengan Tottenham Hotspur dan Newcastle United. Meski Grealish sudah tampil 18 kali musim ini, performanya dinilai kurang tajam. Hanya 2 assist di bulan September, dan gol terakhirnya untuk City pun sudah setahun yang lalu, tepatnya bulan Desember tahun 2023. Namun Grealish masih jadi andalan timnas Inggris, mencetak 2 gol di Nations League menghadapi Irlandia dan Finlandia. Kabarnya, The Mail melaporkan City siap melepas bintang 29 tahun ini, dan Spurs mulai melirik. Tapi ada tantangan besar, gaji Grealish mencapai 300.000 pound per pekan. Kalau Tottenham jadi memboyongnya, dia bakal jadi pemain termahal klub, mengalahkan Son Heung-min, kapten Tottenham Hotspur. Alexander Isak striker tajam Newcastle United, jadi buruan panas di bursa transfer. Arsenal disebut-sebut ngotot ingin memboyong bintang asal Swedia ini, untuk memperkuat lini depan mereka. Tapi kabar buruk datang untuk para Gunners. Menurut laporan, Isak punya satu syarat yang bikin The Magpies bisa lega, ia akan bertahan di James Park jika Newcastle berhasil finish di zona Liga Champions musim ini. Penyerang berusia 24 tahun itu tampil luar biasa musim ini, mencetak 12 gol dalam 17 laga Premier League. Performanya yang konsisten bikin Arsenal, Chelsea, hingga Barcelona berebut tanda tangannya. Namun Newcastle gak mau melepas Isak begitu saja. Klub mematok harga fantastis 150 juta pound, untuk memagari striker andalannya. Dengan ambisi besar untuk bersaing di Eropa, Isak tampaknya percaya bahwa ia bisa mewujudkan mimpinya bersama Newcastle. Real Madrid lagi panas-panasnya berburu bek kiri top. Kali ini, Theo Hernandez bintang AC Milan jadi target utama mereka. Musim ini, sektor bek kiri Madrid benar-benar bikin pusing. Ferland Mendy belum memuaskan, Fran Garcia juga belum menunjukkan performa konsisten. Bahkan Carlo Ancelotti sampai harus memasang Eduardo Camavinga sebagai bek kiri darurat. Setelah sempat dikaitkan dengan Alphonso Davies, kini nama Theo Hernandez mencuat. Madrid dikabarkan tertarik memulangkan Theo, mantan pemain mereka di musim panas nanti. Kebetulan situasi Theo di Milan lagi nggak ideal, dan 2 pertandingan terakhir, dia tidak bermain penuh usai berselisih dengan pelatih Paul Fonseca. Madrid melihat peluang emas ini. Dengan kontrak Theo yang habis pada 2026, harga sang pemain bisa ditekan. Apalagi di usia 27 tahun, Theo masih punya banyak bensin untuk jadi aset penting Los Blancos. Theo memang pernah berseragam Madrid pada 2017, tapi gagal bersinar karena kalah bersaing dengan Marcelo. Kalau benar terjadi, ini bakal jadi epic comeback, dan siapa tahu Madrid akhirnya bisa punya solusi permanen di posisi bek kiri mereka. Old Trafford berubah jadi tempat pesta tim tamu pada tanggal 22 Desember lalu. Bournemouth, tim yang sering dipandang sebelah mata, membantai Manchester United 3-0 dalam laga Liga Inggris. Salah satu aktornya adalah Dean Huijsen, bek 19 tahun yang jadi mimpi buruk buat setan merah. Di awal laga, Huijsen membuka skor lewat sundulan maut hasil umpan tendangan bebas, membuat Andre Onana cuma bisa terpaku. Gol itu jadi awal kehancuran MU, sebelum Justin Kluivert dan Antoine Semenyo menambahkan luka. Lebih dari itu, Huijsen tampil bak tembok baja, sukses mematikan serangan Rasmus Højlund dan kawan-kawan. MU pun harus terima kenyataan pahit, 0 gol di kandang sendiri. Penampilan gemilang ini bikin nama Huijsen jadi bahan obrolan panas di bursa transfer Januari tahun 2025. Real Madrid yang lagi krisis bek akibat cedera Eder Militao, David Alaba, dan Dani Carvajal, serius mempertimbangkan merekrutnya. Laporan dari Diario AS menyebut, pelatih Carlo Ancelotti kepincut dengan potensi besar Huijsen untuk jadi bagian proyek generasi skuad. Mantan pemain Juventus dan AS Roma ini jelas jadi bintang yang patut diperhatikan. Joshua Zirkzee jadi sorotan usai performa kurang gregetnya, saat Manchester United dihajar Newcastle 2-0 di Old Trafford. Striker asal Belanda itu harus rela ditarik keluar sebelum jeda, dan yang bikin miris, dia malah dapat cemoohan dari fans sendiri saat meninggalkan lapangan. Christian Eriksen langsung pasang badan. Gelandang veteran ini meminta fans MU berhenti menyalahkan Zirkzee. Gak adil kalau dia dijadikan kambing hitam. Kita semua bisa berada di posisi itu. Dia butuh dukungan, bukan kritikan, tegas Eriksen usai pertandingan. Eriksen juga berharap Zirkzee segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dia anak yang baik. Semoga dia segera menemukan ritmenya dan meraih kembali hati para fans, tutup Eriksen. Setan merah, dukungan kalian penting untuk sang striker muda. Akankah Zirkzee bisa bangkit?
Manchester United kembali memutar roda transfer. Kali ini setan merah mengarahkan radar mereka ke Bart Verbruggen, kiper muda berbakat Brighton and Hove Albion. Pemuda 22 tahun asal Belanda ini disebut-sebut sebagai calon pengganti Andre Onana, yang performanya sedang jadi sorotan tajam di Old Trafford. Awalnya Onana diharapkan jadi tembok kokoh, setelah direkrut dari Inter Milan pada musim panas 2023. Tapi sayang performa inkonsisten belakangan ini membuat namanya dikaitkan dengan pintu keluar klub. Sementara itu, Verbruggen justru tampil cemerlang di Premier League bersama Brighton. Dalam 16 laga musim ini, dia sudah mencatatkan 3 clean sheet meski timnya sering digempur lawan. Kontraknya memang masih panjang hingga 2028, tapi MU kabarnya siap menebusnya dengan mahar sekitar 30 juta pound sterling. Apakah Verbruggen bakal jadi pilihan baru di bawah Mr. MU, atau Onana masih punya kesempatan kedua?